Baik, perkenalkan saya Emilia Dewi Puspita dengan NIM 245520120119, kelas TIF 23B. Pada video kali ini saya akan membuat konfigurasi jaringan. Terbagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini VLAN 10 ada 12 host, yaitu Departemen Teknik, sehingga alamat IP-nya 192.168.10/28, menyediakan sekitar 4 sebanyak 14 IP. Kemudian untuk VLAN 20 Departemen Hukum ada 10 host, gunakan 192.168.1.16/28, yang juga menyediakan 14 host, dan juga VLAN 30 Departemen Keuangan 12 host. Kemudian di sini untuk gateway internetnya itu menggunakan IP public, yaitu 201.100.0/30, yaitu karena jumlah MT yang digunakan untuk update itu ada 2, satunya untuk gateway ke internet, satunya ke ISP. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu konfigurasi VLAN. Terlebih dahulu untuk konfigurasi VLAN itu di semua switch. Kita samakan di sini, kita buat buka di switch 1, langsung buka CLI. Di sini konfigurasinya enable configure terminal. Namanya kita buat VLAN 10, namanya kita buat di sini teknik. Kemudian VLAN 20, namanya kita buat hukum. Dan yang terakhir VLAN 30, namanya kita buat keuangan. Selanjutnya kita exit dulu, kita lanjutkan ke switch. Berikutnya di switch 2. Switch 2 juga sama. Enable, lalu configure terminal. Di sini caranya sama seperti tadi, VLAN 10. Namanya Departemen Teknik. Lalu VLAN 20 namanya Hukum. Dan VLAN 30 namanya Keuangan. Lalu exit. Selanjutnya di VLAN switch 3. Di sini juga sama, ke CLI, lalu enable, configure terminal, lanjut VLAN 10, namanya teknik, kedua VLAN 20, namanya hukum, dan yang terakhir VLAN 30, namanya keuangan. Kemudian kita daftarkan por-por ini. Nah, jadi di sini di switch 1, semuanya akan terkoneksi ke VLAN 10. Berarti dari interface F1 sampai 24, kita akan daftarkan ke VLAN 10. Sedangkan untuk port penghubung switch ke switch dan switcher itu kita buat di mode tra. Di sini G01 mengarah ke switch sebelah, berarti G01 di sini kita buat mode tra, karena itu adalah peraturan di switch. Kita masuk ke interface G0, satu switch for mode terang. Nah, dia akan orange atau loading, kita exit. Kemudian dari interface 1 sampai 20, kita buat mengakses ke VLAN 10. Interface range F0.1 sampai 20 fix for access VLAN 10. Berarti semua host di sini termasuk ke VLAN 10. Begitu juga untuk yang di Departemen Hukum ini VLAN 20. Yang pertama, kita buat interface G01 dan G02-nya terang terlebih dahulu. Interface G01 switch port mode terang dan interface G02 switch port mode terang. Kemudian kita daftarkan semua interface ini ke VLAN 20. Interface range F0.1 sampai 20, switch for access 9. Oke, selesai. Kemudian terakhir di switch yang ketiga, di sini G01 dan G02-nya juga terang karena mengarah ke switch dan koruptor. Kita langsung konfigurasi interface range G0. 1 sampai 2 switch ports mode terang. Oke, dan semua interface ini kita mendaftarkan ke VLAN 30. Interface range F0 1 sampai 3 sampai 20. Switch mengakses VLAN 20. Oke, ini udah selesai untuk VLAN. Selanjutnya kita konfigurasi itu pengalaman IQ pada rooftop. Di sini router yang mengarah ke 3 film ini itu di interface F00. Berarti kita hidupkan terlebih dahulu interface F00. Nempel configure terminal interface F00. Itu kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Oke, dia sudah hijau, sudah hidup. Kemudian untuk masuk ke interface VLAN-nya itu kita menggunakan sub interface seperti interface F00. Kita kasih di belakangnya titik 10. Berarti ini sekarang kita masuk ke interface sub interface. Di sini kita daftarkan pilihan 10-nya interpolation berarti 10.
Kemudian kita masukin IP address 192.168.1.25.255.255.240. Kemudian kita konfigurasi DHCP agar dia mendapatkan alamat IP secara otomatis. IP DHCP full teknik. Kita masukin networknya 192.168.1.0.255.255.255.240. Kemudian kita masukkan default router. Itu adalah alamat gateway yang kita masukkan di router tadi. Defaultnya itu adalah ini yang ada di FB gateway. Routernya 192.168.1.1. Kemudian DNS-nya kita juga harus atur DNS servernya, yaitu alamat IP. Nanti kita akan menggunakan alamat IP 1918. 1.0, berarti semua host di sini DNS-nya nanti adalah 192.168.1.10. Berarti semua host di sini DNS-nya nanti adalah 192.168.1.10. Di sini DNS-nya kita masukkan IP-nya secara statis sesuai perintah. Kemudian gateway-nya 1.1, subnet-nya 240 dan DNS servernya dia IP sendiri. Begitupun di web server ini, berarti web server kita buat aja .11, DNS-nya baru .10. Oke, di DNS server kita masukkan IP-nya 1.10, gateway-nya 1.1, dan subnet mask-nya 240. Dan lalu DNS-nya 1.10. Sekarang untuk di PC, kita cek apakah dia sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis. Nah, harusnya di sini dia udah sukses. Oke, di sini dia sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa kita setting secara statis. Kemudian kita lanjutkan ke VLAN 20. Ini nanti semuanya akan saya masukkan. Ketika tugasnya selesai, kita lanjut ke VLAN 20. Berarti kita di router masuknya ke interface F00.20. Kita daftarkan sama kayak tadi, interface 20, IP address-nya 192.181.17. Ini networknya 16, berarti gateway-nya 17. .255.255.255.240. Buat setting IP DHCP, juga IP DHCP hukum networknya 192.168.1.16, 255.255.255.240. Default routernya sama, alamat IP kita masukkan di router 1.17. DNS servernya masih yang tadi, 192.168.1.10. Sekarang kita cek di VLAN 20 di Departemen Hukum apakah dia sudah mendapatkan alamat FB secara otomatis. Oke, di sini dia sudah otomatis. Kita masukkan sekitar 3 PC. Oke, kemudian di sini juga kita untuk VLAN 30, yang terakhir di VLAN 30, interface R0.0, .30. Oke, interpretation 30, IQ address 192.168.1.33. Lalu 255.255.255.240. Kemudian kita setting IP DHCP-nya langsung. Kita beri nama keuangan networknya 192.168.1.32, 255.255.255.240. Default routernya 192.168.1.33 dan DNS servernya masih sama kayak yang tadi, 192.168.1.10. Oke, di sini kita cek apakah VLAN 30 sudah mendapatkan IP secara otomatis. Klik DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis. Ini kita coba juga 3 PC. PC ini kemudian kita setting alamat IP public. IP public ini yang bisa diakses internet. Nanti kita masuk di interface F10. Interface F10 no shutdown. IP address-nya 201.0.100.2. Lalu 255. Sekarang kita cek apakah sudah bisa mereka saling melooping. Pertama kita pin ke servernya dulu. Ke server, lalu ping 192.168.1.10. Kemudian kita coba pin alamat VLAN yang berbeda keuangan.
Kemudian kita ping 192.168.1.34. Di sini dia bisa nge-reply. Kemudian kita coba tes PDU 1. Tapi untuk PDU awalnya pasti dia file. Kemudian kita ke ini, dia sukses. Kemudian kita konfigurasi webnya. Nah, di website ini udah saya buat untuk HTML-nya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita konfigurasi DNS-nya di sini. DNS-nya kita daftarkan alamat ID ke web ini. Ke DNS ini, DNS-nya kita hidupkan. Kemudian kita akan buat namanya mungkin website.com. Alamat IP-nya itu alamat IP yang ada di web server tadi. 192.168.1.11. Kita add. Nah, kemudian kita coba akses di terserah. Kita coba di PC 30, VLAN 30. Kita buka di web browser. Nah, di sini pencarian kita bukan menggunakan alamat IP. Tapi kita menggunakan DNS itu tadi, yaitu website.com. Kita cek dulu alamat IP-nya apakah sudah benar. Oke, ini kita ada DHCP. Baru kita coba buka browser lagi. Ini kita coba buat website.com. Nah, di sini dia akan menampilkan tampilan website. Di sini ada beranda. Ini adalah tampilan website internal. Kemudian kita buat satu aturan di mana VLAN 30 ini tidak bisa mengakses server. Ini kita akan konfigurasi di filter ini. Ini kita buat akses list 20. Akses list 10 deny. Akses list 100 deny. 192.168 1.32.0.0.0.15. Kemudian IP di sini 192.168.1.11. Baik, sebentar kita coba cek 192.1.11. Di sini kita buatnya 1.0.0.0.15. 192.168.1.11. Lalu 0.0.0.0.15. Oke, baru kita buat akses list 100. Submit IP. Kemudian kita masuk, daftarkan ke interface 0.0.30. IP access group 100. Nah, sekarang kita coba akses. Kita masukin seperti ini coba. Oke, kita coba. Dia otomatis violet. Jadi semua yang di violet 30, dia tidak akan bisa mengakses ke yang ada di violet 10. Dia akan violet. Itu juga sebaliknya, dari violet 10 ke 30 juga violet. Tapi dari VLAN 30 ke 20 tetap aman. Dan 20 ke 10 juga tetap aman gitu. Dia hanya memblok departemen keuangan ke server itu untuk akses. Kemudian untuk tambahan, di sini saya akan menambahkan sebuah akses point untuk public di sini. Dan akses pointnya kita daftarkan ke router ini. Di sini portnya sudah habis. Mungkin kita akan menambahkan port. Tapi kita set dulu untuk konfigurasinya. Copy running config. Oke, kemudian kita matikan dulu routernya. Kemudian kita tambahkan satu port ini. Kita hidupkan lagi. Kemudian kita daftarkan lagi dari sini ke sini, lalu ke sini. Sebelumnya kita akan coba ping dulu.
ping 201.0.100.2. Apakah dia bisa atau tidak? Bisa, karena dia harus bisa mengakses ke internet. Di sini dia sudah bisa. Oke, kemudian di akses point ini kita tambahkan satu klien yang menggunakan smartphone. Dan kita tambahkan juga alamat IP-nya. Oke, di sini di interface FA F6/0 berarti kita masuk enable configure terminal. Interface F6/0. Di sini mau shutdown, kita masukkan IP-nya 192.168.100.1, 255.255.255.0. Ini menghasilkan 254 IP. Kemudian kita buat IP DHCP full WiFi. Networknya 192.168.100.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.100.1. DNS servernya 192.168.1.10. Sekarang kita coba cek apakah dia sudah hidup. Apakah dia mendapatkan IP otomatis. Kita coba cek dari DHCP di sini. Dia sudah mendapatkan IP. Kemudian kita coba caching ke jaringan lokal di sini. Sukses, dan kita coba akses ke server. Kita buka browser, kita masukkan. Mungkin di sini kita searchingnya menggunakan IP 192.168.1.11. Dia akan menampilkan website. Tapi kalau mau menampilkan menggunakan DNS juga bisa. Itu saja untuk video tugas saya. Terima kasih.